Assalamualaikum teman-teman pecinta cerita seram. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian. Kembali lagi bersama Kang Sarman, masih di channel Kawan Horor. Malam ini saya akan membawakan kisah horor sebuah desa yang jika waktu malam telah tiba, maka tak seorang pun yang berani keluar. Suasana desa nampak sunyi, seperti sebuah desa mati. Kisah ini ditulis oleh akun Twitternya @dioseta yang berjudul asli Di Balik Jejak Melati. Baiklah, langsung saja kita masuk ke cerita selengkapnya. Dan buat kalian, jangan pernah dengarkan kisah horor ini sendirian, karena terkadang mereka datang dan ikut mendengarkan. Namaku Arya, seorang jurnalis lepas yang terbiasa menggali cerita kriminal, misteri, hingga horor. Adrenalin selalu berpacu saat menemukan kisah misteri yang belum terungkap. Dan biasanya aku mendapatkan info dari kantor, narasumber, atau teman-teman. Tapi kali ini sumbernya berbeda. Berulang kali aku bermimpi tentang sebuah desa. Desa yang selalu sunyi saat malam tiba. Penduduknya dicekam ketakutan oleh sosok tak kasat mata yang meneror mereka. Awalnya kupikir itu hanya sekedar mimpi, tapi mimpi terakhirku memberiku petunjuk yang lebih jelas. Nama desa, sebuah rumah tua, dan rasa cemas yang menyelimuti. Mimpi itu terus menghantui pikiranku, membuat tidurku tidak lagi tenang. Penasaran, aku memutuskan untuk mendatangi desa tersebut, Desa Arjo Kulon, seperti yang kulihat di dalam mimpi itu. Di terminal yang ramai, suara pedagang asongan dan kernet bus bersahut-sahutan. Setelah 5 jam perjalanan, aku tiba saat senja meredup di ujung langit. "Lewat desa Arjo Kulon, Mas?" tanyaku kepada sopir angkutan umum yang tengah ngetem di depan terminal. "Lewat, Mas, tapi Mas mau ke sana?" tanya sopir itu ragu. "Iya, Mas, memangnya kenapa?" Besok pagi saja, Mas. Kalau malam-malam desa Arjo Kulon pasti sepi, nggak ada yang berani keluar rumah." Aku mengernyitkan dahi, rasa penasaran menggelitik pikiranku. "Kenapa memangnya, Mas?" "Saya kurang tahu pasti, katanya sih desa Arjo Kulon lagi ada teror demit," jawab si sopir dengan nada rendah. Bukannya takut, kabar itu justru membuatku bersemangat. "Inilah yang aku cari," pikirku sambil tersenyum tipis. Aku segera naik ke angkutan itu, tekadku bulat. "Tenang, Pak, saya turun di sana ya." Sopir itu menatapku heran. "Masnya yakin?" "Iya, yakin," balasku mantap. Beberapa saat kemudian, angkutan itu penuh. Meski masih tampak ragu, sopir menurunkanku di dekat jalan setapak yang menuju desa Arjo Kulon. Langit sudah mulai gelap ketika aku menyusuri jalan kecil itu, dan dalam beberapa menit aku berdiri di depan sebuah gapura desa yang tampak akrab, persis seperti yang ada di mimpiku. Sebuah firasat aneh menjalar di tubuhku, seolah desa itu menyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang kubayangkan. Aku melangkah perlahan di jalan setapak desa Arjo Kulon yang remang. Malam itu begitu sunyi. Hanya suara derik serangga yang menemani. Kakiku menapak di atas tanah berbatu, menimbulkan bunyi berderik yang samar. Di kejauhan, samar-samar, aku melihat rumah tua di ujung jalan. Rumah yang selalu muncul dalam mimpiku. Lampu di dalamnya redup, dan di sela gorden yang tipis, seseorang tampak mengintip keluar dengan wajah penuh kecemasan. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya dengan wajah cemas keluar dari rumah itu, menghampiriku dengan langkah terburu-buru. "Aduh, Mas, kalau sudah malam, jangan keluar-keluar, apalagi sendirian," katanya dengan suara tegang. Maaf, Pak, saya baru datang," jawabku, sedikit terkejut oleh peringatan mendadaknya. Pria itu mengerutkan dahi, menatapku dengan penuh kecurigaan. "Maaf, Mas, apa yang Mas cari di sini?" Aku berusaha tersenyum meski merasa canggung. "Selamat malam, Pak, saya Arya, seorang jurnalis. Saya sedang mencari informasi tentang desa ini. Sebenarnya saya menemukan desa ini lewat mimpi saya, Pak. Mimpi itu berulang kali datang, dan saya melihat tempat ini dengan sangat jelas." Pria yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Pak Darto pun terdiam, menatapku lebih dalam, seolah mencoba mencari kebenaran di balik kata-kataku. Mimpi? Bagaimana Mas Arya bisa mimpi tentang desa ini?" tanyanya ragu. Aku menghela napas panjang, mencoba untuk merangkai kata-kata. "Saya tahu ini tidak terdengar masuk akal, Pak. Awalnya saya juga mengira itu hanya mimpi biasa.
Tapi mimpi-mimpi itu datang berkali-kali, dan dalam mimpi terakhir saya melihat nama desa ini tertulis jelas di gapura, bahkan rumah tua ini. Itu yang membuat saya penasaran dan akhirnya datang ke sini. Raut wajah Pak Darto pun berubah, seolah-olah cerita yang kuungkapkan menyentuh sesuatu yang ia sembunyikan. Di tengah percakapan, samar-samar tercium bau yang tidak asing, aroma melati yang menyengat. Aku melihat keringat dingin mulai muncul di wajahnya. "Mas, lebih baik kita lanjut ngobrol di dalam rumah. Ayo masuk," ujarnya terburu-buru, matanya sesekali melirik ke arah kegelapan di sekitar. Tanpa banyak tanya, aku mengikuti langkahnya masuk ke rumah. Suasana dalam rumah terasa lebih hangat, tapi tetap mencekam. Pak Darto menutup pintu rapat-rapat, seolah takut ada sesuatu di luar yang akan masuk. "Saya tidak menyangka ada orang luar yang mendapat mimpi tentang desa ini," katanya dengan nada suara berat. Matanya menatapku penuh kekhawatiran. Saya juga bingung, Pak. Tapi kalau saya tidak datang ke sini, saya takut mimpi itu tidak akan berakhir," balasku sambil menatap wajahnya, mencoba mencari jawaban di balik ekspresi gelisahnya. Pak Darto menghela napas panjang, kemudian mulai menceritakan kisah yang sebenarnya terjadi di desa Arjo Kulon. "Kami, warga desa, memanggilnya dengan nama Melati. Dulunya dia adalah warga desa ini." Ia menjelaskan bahwa sosok Melati itu sudah lama menjadi misteri yang menghantui desa. Para orang tua selalu mengingatkan anak-anak mereka untuk segera pulang ke rumah jika mencium aroma melati yang menyengat di malam hari, karena melati mati dengan tidak tenang. Tapi 1 tahun belakangan, bau melati itu semakin sering tercium dan membuat warga heran. Beberapa bulan yang lalu, petugas ronda kami ketiduran di pos. Ia bilang saat terbangun, ia mencium bau melati yang kuat. Dan entah bagaimana, tiba-tiba ia sudah berada di kuburan desa. Cerita Pak Darto, suaranya bergetar. Aku merasa bulu kuduku berdiri. "Yang benar, Pak?" Pak Darto mengangguk dengan wajah serius. "Itu belum seberapa. Waktu itu Mbah Susi pulang kerja agak malam dan warga menemukan dia pingsan di tengah jalan paginya. Dia bilang dia mencium aroma melati yang benar-benar pekat dan melihat sosok perempuan dengan wajah pucat mengenakan pakaian putih lusuh menatapnya dari atap rumah. Mbah Susi lari ketakutan, tapi begitu ia berhenti kelelahan, sosok itu sudah ada di depan wajahnya. Perempuan itu tertawa cekikikan dengan suara mengerikan, sampai akhirnya Mbah Susi pingsan di tempat." Kisah itu membuatku merinding. Bayangan sosok melati yang diceritakan Pak Darto berkelebat dalam pikiranku. Namun, rasa penasaranku justru semakin besar. Apa yang terjadi dengan Melati, Pak? Kenapa dia menghantui desa ini?" Aku mengangguk, merasa bahwa misteri ini semakin dalam. "Kalau begitu, Pak, saya ingin mencari tahu lebih banyak. Saya rasa ada yang harus diselesaikan di sini, dan mungkin saya bisa membantu." Malam itu, kami berbincang lama tentang Melati menurut yang Pak Darto tahu dari warga lainnya. Cerita yang menyebar, Melati adalah perempuan yang kehilangan kekasihnya dalam sebuah kecelakaan tabrak lari. Mendengar kisah itu, aku merasa mungkin saja teror di desa ini ada hubungannya dengan kejadian itu. "Di mimpi saya, Melati suka sekali dengan bunga melati," ucapku. Pak Darto mengangguk. "Benar, Mas." Pak Darto menceritakan bahwa bunga melati bukan sekedar bunga bagi sosok Melati, melainkan simbol dari cinta yang tidak terpenuhi. Aroma melati yang dicari-cari Melati di dunia adalah representasi dari rasa hausnya yang akan sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sebuah cinta yang tak sempat terwujudkan di masa hidupnya. Kekasih Melati selalu menanam bunga melati di depan jendela kamarnya agar Melati selalu ingat dengan dirinya. Sayangnya, dia pergi begitu cepat, dan Melati yang tak rela ditinggalkan oleh kekasihnya memilih untuk mengakhiri hidupnya juga di kamarnya. Jelas Pak Darto. "Kalau kita menanam bunga melati di sekitaran kuburannya seperti yang dilakukan kekasihnya, apa mungkin ia bisa tenang?" ucapku. Mendengar saranku, wajah Pak Darto pun berubah. Benar juga. Kenapa kami tidak pernah kepikiran hal seperti itu ya?" gumamnya. Pak Darto setuju dengan saranku. Ia merasa tak ada salahnya mencoba apa yang aku sarankan. Malam itu aku diizinkan menginap semalam di rumah Pak Darto, dan esoknya kami mengajak beberapa warga untuk menanam bunga melati di kuburan Melati. Doa bersama pun dilakukan,
Kami sama-sama berdoa agar gangguan dari Melati tidak muncul lagi di desa. Saat aku kembali, aku mendapat kabar dari Pak Darto bahwa desa sudah mulai tenang dari gangguan Melati. Aku bersyukur jika Melati benar-benar bisa tenang dan tidak mengganggu warga desa. Tapi ternyata ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Suatu ketika, bau Melati tercium lagi di desa Arjokulon. Warga bingung dan kembali resah dengan kejadian itu. Aroma Melati itu selalu tercium setelah matahari terbenam. Pak Darto pun menghubungiku saat hal itu mulai meresahkan mereka. Ini belum selesai, Mas. Melati belum tenang, katanya dengan suara bergetar. Dan benar saja, saat aku kembali ke desa, suasana semakin mencekam. Aroma Melati semakin menyengat. Saat itu, mataku teralihkan pada sebuah mobil yang terparkir di salah satu rumah warga desa. Ternyata ada mobil keren juga ya di sini, tanyaku kepada Pak Darto. Iya, Mas. Mobilnya Jali. Dia kerja di luar kota dan baru kembali belum lama, jelasnya. Malam itu, aku menginap kembali di rumah Pak Darto. Dan saat itu, aku benar-benar mencium aroma Melati yang begitu pekat di malam hari. Aku melihatnya sendiri. Saat aku mengintip melalui gorden jendela, ada sosok perempuan pucat berdiri di seberang rumah Pak Darto sambil menatap ke jendela kamar. Menyeramkan, makhluk itu berdiri tanpa kaki yang menapak dengan kulit pucat dan pakaian putih dengan noda darah. Sepertinya itulah cara kematiannya. Seluruh matanya putih dan ia tersenyum begitu menyeramkan. Tawanya samar-samar terdengar membuat bulu kuduku berdiri. Pak, aku hendak menceritakan apa yang kulihat, tapi Pak Darto justru sudah bersiap membawa obor keluar rumah. Ini nggak biasa, Mas. Bau Melati tercium menyengat sampai ke seluruh desa. Katanya semua warga mendengar suara tertawa cekikikan, ucap Pak Darto yang ternyata sudah bersiap keluar bersama warga yang cemas untuk mencari sumber suara kejadian. Warga desa yang penasaran mulai keluar rumah dengan membawa obor. Aku mengikuti mereka untuk mencari sumber bau Melati yang semakin kuat. Tawa Melati semakin jelas terdengar seakan mengejek dari balik kegelapan. Sampai akhirnya kami tiba di salah satu perempatan desa yang cukup gelap. Warga desa melihat sesuatu yang janggal di sana. Sesosok mayat. Jali ditemukan tak bernyawa di tengah jalan dengan posisi yang sama persis seperti saat kekasih Melati tewas penuh. Tubuhnya tergeletak penuh darah dengan wajah penuh ketakutan, seolah melihat sesuatu yang hanya bisa dia lihat sendiri. Di sekelilingnya, aroma Melati begitu pekat hingga menusuk ke dalam hidung. Bau itu melayang di udara sebelum akhirnya perlahan memudar bersama hembusan angin malam. Apa Melati mengincar Jali? Apa Jali yang menabrak kekasihnya Melati? Aku bergumam kepada Pak Darto mendengar suara kecil itu. Memang ada yang mengatakan bahwa mungkin Jali yang melakukan tabrak lari, tapi tidak ada yang berani menyentuhnya karena orang tuanya memiliki pengaruh yang besar. Pantas saja Jali kembali saat aroma Melati mulai hilang dari desa, ucapku lagi. Tiba-tiba tubuhku merinding. Di sudut mataku, samar-samar aku melihat sosok wanita berdiri menatapku. Itu Melati. Aku tahu itu. Tatapannya seolah mengisyaratkan bahwa tugasku belum selesai. Keringat dingin mengalir di punggungku, merayap seperti serangga melintasi kulit. Aku merasakan ada yang tidak beres. Kali ini, aku harus mengungkap kebenaran di balik semua ini sebelum Melati mengambil yang lainnya. Saat berita tentang terungkapnya pelaku tabrak lari di desa Arjokulon yang kutulis terbit, suasana desa mulai berubah. Tidak ada lagi bau Melati yang muncul di malam hari. Sosok Melati tidak lagi terlihat seolah lenyap di telan kegelapan. Namun, peringatan Pak Darto terngiang di kepalaku mengenai ancaman dari pengaruh orang tua Jali. Tetapi aku tidak peduli. Melati dan kekasihnya tetap harus mendapatkan keadilan. Keberanian ini bukan hanya untukku, tetapi juga untuk mereka yang tidak bisa bersuara. Aku yakin apa yang terjadi pada Jali seharusnya menjadi pelajaran untuk kedua orang tuanya. Meski demikian, entah apakah Melati sudah tenang atau belum, kisah tentang bau Melati itu masih sering diceritakan hingga saat ini, dari mulut ke mulut, tentang sosok perempuan yang selalu hadir saat aroma Melati tercium di desa itu. Mungkin Melati akan terus melegenda, menunggu waktu dan tempat yang tepat untuk kembali, seolah mengingatkan semua orang tentang kebenaran yang tidak boleh dilupakan. Tentang malam yang sunyi saat aroma Melati kembali tercium di udara, hanya waktu yang dapat menjawab apakah ia telah menemukan kedamaian atau
berkeliaran di antara bayang-bayang malam. Iya, selesai teman-teman. Kisahnya lumayan singkat ya, namun horor dan misterinya dapat banget nih. Sosok Melati yang ingin mencari keadilan dengan cara memberikan penglihatan kepada Arya yang bukan warga desa Arjo Kulon. Dan Arya sendiri merupakan jurnalis sebuah media. Jadinya, memang benar setelah misteri terungkap, maka tertuanglah kebenaran itu melalui tulisan Arya di media. Baiklah, itu saja kisah malam ini. Semoga dapat menghibur dan dapat diambil pelajarannya. Kita ambil baiknya dan buang buruknya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan saat membawakan kisah ini ya teman-teman. Dan semoga kita semua selalu dimudahkan dalam urusan rezeki, diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa esok hari dengan cerita menarik lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan horor.